نستفتح الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أركت لذكر الباني والعالم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. فإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله, kalau muadzin sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, faqul mithla dzalik, maka ucapkan sama seperti yang diucapkan muadzin. Wa idza qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan apabila muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, faqul mithla dzalik wa kadzalik, maka ucapkan sama juga. Wa fi Syanwani ma nassuhu, maka dari keterangan dari Imam Asy-Syanwani, satu nas, satu keterangan tambahan, man qala, siapa orang yang ketika mendengar ucapan muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dia jawab sebelum menjawabnya, marhaban bi sayyidi wa habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
mengucap marhaban bi sayyidi wa habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma yuqabbilu ibhamaihi wa yaj'aluhuma ala ainaihi lam ya'ma wa lam yarmad abada. Ketika dia mengucap kalimat tersebut, kemudian dia mencium kedua kuku ini bagian dalam kuku yang ada di dua ibu jarinya dicium, lalu diusapkan kedua matanya, maka ada satu faedah, maka dia tidak akan insyaallah tidak akan mengalami kebutaan di matanya dan tidak mudah dia menderita penyakit belekan. Ya. Jadi mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu mengucap marhaban bi sayyidi wa habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia cium, lalu dia usapkan. Nah, ada caranya. Bagaimana caranya? Ketika dia mengucap itu, menciumnya kapan? Ketika bertemu kalimat mimnya Muhammad ini, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas nyiumnya itu pas kalimat Muhammadnya. Iya, bukan langsung dia cara mengucap, enggak. Ya, jadi marhaban bi sayyidi wa habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalimat yang lain yang mirip seperti ini, marhaban bi sayyidi wa habibi wa qurrata aini Muhammad Rasulullah, ada juga. Ya, ada yang seperti ini. Yang penting intinya kurang lebih sama, cuman cara menciumnya itu pas bertemu mim tasydid di lafadz Muhammad itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya. Baru diusapkan ke mata. Ditambahkan oleh al-Imam dalam I'anatul Talibin atau Imam Syarbini dalam Iqna, bahwasanya dianjurkan ketika dia mengucap tadi itu, ya, marhaban bi sayyidi wa habibi qurrata ini, dia membayangkan di antara kedua kuku yang dalam nih, di situ ada wajah Nabi. Dia bayangkan. Nah, maka dia ketika dia mencium yang dia bayangkan wajah Nabi tadi. Terus dia usapkan. Lebih ya. Lebih meresap. Disuruh membayangkan, menghadirkan di situ ada seolah-olah ada Nabi Muhammad. Dia cium. Ya. Maka yang menjalankan itu insyaallah secara istiqamah, insyaallah dia tidak akan mengalami kebutaan dan tidak akan mudah terkena penyakit belekan selamanya insyaallah. Nah, disebutkan oleh Dzakara Asy-Syaikh Amin Al-Qurdi, oleh Imam Amin Al-Qurdi fi kitabih Tanwirul Qulub, ya, dalam kitabnya yang berjudul Tanwirul Qulub, safhah halaman 135. Fa idza qala al-muadzin hayya 'alas shalah, begitu juga hayya 'alal falah, faqul fihima la haula wala quwwata illa billah. Maka ucapkan dengan la haula wala quwwata illa billah. Ya. Wa rawa Ibnu Sunni annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a al-muadzin yaqulu hayya 'alal falah qala Allahumma ij'alna muflihin. Ya. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Ibnu Sunni bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar muadzin mengucap hayya 'alal falah, maka Nabi menambahkan selain la haula wala quwata illa billah, beliau menambahkan Allahumma ja'alna muflihin. Kan kita diajak, mari kita menuju kemenangan, ya. Lalu kita ucap la haula wala quwata illa billah, lalu mengucap Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang, yang beruntung. Nah. Fa idza qala as-salatu khairum minan naum, maka ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, wa bil haqqi nataqta, dan engkau telah menyampaikan kebaikan, mengucapkan hal yang hak, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairum minan naum, bahwasanya salat itu lebih baik daripada tidur. Nah. Wa minal adabi fil masajid kadzalik, termasuk adab-adab di dalam masjid juga selain ini, selain yang sudah disebut, an la yarfa'a sautahu bi hadratil musallin,
tidak mengangkat atau meninggikan suaranya di depan orang-orang yang lagi sholat. Nah, orang yang lagi sholat dia teriak-teriak. Ya, hatta sholat sunnah, walaupun sholatnya sholat sunnah. Kalau ente mau teriak, jangan di depan orang-orang yang lagi sholat. Artinya bukan di dalam masjid, di luar. Ya. Kadang yang di luar pun suaranya ngeganggu yang di dalam kadang. Ya. Kalaupun bukan suara dirinya, suara kendaraannya. Nah, digas-gas, knalpotnya yang apa? Yang mesin 2 tak lagi, yang 2 tak lagi. Iya. Apalagi ada orang-orang yang tua-tua kaget dengan jangan. Hada laisa minal adab. Nah. Wa an la yarfa'u sautahu bi hadratil musallin. Jangan meninggikan suaranya di hadapan orang yang sholat. Walaupun dia lagi ngobrol sama temannya nih, ya sudah suaranya yang sewajarnya. Bahkan seharusnya dia memang dengan suara yang wajar. Wong temannya di depan dia. Masa di depannya kayak orang temannya di sono, jauh teriak. Ya, ada yang gitu kadang, nggak kontrol dia. Sampai orang lain kedengeran semua, dengar omongannya. Pada nengok semua. Hadza laisa minal adab. Tidak termasuk daripada adab dalam masjid ini kalau seperti itu. Wa an la yamurra baina aidihim. Ya. Dan jangan melewati di antara dua orang sholat nih. Ini sholat lewat. Bukan haram ya, adab di sini, adab aja. Beda sama yang kemarin. Iya. Ya, kalau yang itu jelas ya. Nah. Wa an la yakhudha fi kalami ahli dunya. Dan jangan terlalu memperdalam kalau di dalam masjid nih. Kalau di luar lain, sedang kegiatan kita ada kegiatan, ada pekerjaan tuh lain. Ini di masjid. Jangan mendalam terlalu dalam ucapan-ucapan ahli dunia. Di masjid kita ya, seperlunya aja sewajarnya. Bahkan kalau bisa sementara di stop. Di masjid paling cuma berapa menit? 5 menit, 10 menit, 15 menit ya. Liyaslama minal wa'id al-warid biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Tujuannya kita supaya selamat dari ancaman yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti fi akhiriz zaman, nanti bakal datang di akhir zaman orang-orang dari umatku ya'tunal masajid yaq'uduna fiha, mendatangi masjid ya, duduk di dalamnya hilagan berkumpul berkelompok-kelompok, kata Rasulullah, disebut nih sudah dari jauh-jauh hari oleh Rasulullah. Ya, kelompok-kelompok dzikruhum ad-dunya, yang dibahas dunia. Ada halagot tapi halagohnya bukan halagoh ilmu, bukan halagoh akhirat, tapi halagoh dunia, membahas dunia. Bisnis dalam masjid itu. Rumah. Iya. Wa hubbud dunya, dan cinta dunia. Wah, bahas. Wah, si fulan kemarin mobilnya keren banget. Ya. Itu model terbaru tuh ya. Enggak keluar lagi udah. Itu cuman satu-satunya itu. Ya. Wa hubbud dunya la tujalisuhum falaisa lillahi fihim hajah. Jangan kau duduk bersama mereka kalau kau jumpai orang-orang kayak gitu, katanya. Falaisa lillahi fihim hajah. Allah enggak butuh sama orang-orang semacam itu. Ya. Allah enggak ada hajat. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Fa idza aradta al-khuruj minal masjid, maka kalau engkau hendak keluar daripada masjid, faqaddim rijlakal yusra, maka dahulukan kakimu yang kiri. Wa anta dha'aha ala dhahri na'laik, maka letakkan di dhahir ya, bagian luarnya sendalmu. Tsumma talbasal yumna. Nah, nih. Kan kita disunahkan keluar kaki kiri. Kebetulan tuh sendal ada di luar masjid nih, bukan dalam masjid. Lain halnya kalau sendal di bagian dalam tuh. Ya. Pintu luarnya masih jauh, di situ ada tempat sendal, tapi masih dalam bagian masjid katanya, misalnya. Nah, itu lain. Kita pakai sendal dulu kaki kanan, kaki kiri, keluar kaki kiri. Tapi ini kebetulan sendalnya di bagian luar masjid. Nah, begitu. Kaki kita jangan langsung pakai sendal yang kiri. Taruh di atas sendal kiri, jangan dimasukin dulu. Taruh, udah di atasnya kedua-duanya, baru pakai sendal.
dahulukan kanan. Ya. Tsumma talbasal yumna awalan. Pakai yang kanan dulu. Wal yagul indal khuruj, maka ketika keluarnya itu ada doanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Jadi sholawat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir li dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, waftah li, bukakan untukku pintu-pintu karuniamu. Jadi kalau waktu masuk, Allahumma ftah li abwaba rahmatik, bukakan pintu rahmatmu. Tapi ketika keluar, ya Allah bukakan untukku pintu karuniamu. Kenapa? Kalau sudah keluar dia mencari karunia Allah sudah. Entah dia kerja, entah dia. Maka dia memohon. Maka orang yang mendawamkan ini, rezekinya dia lebih lancar dibanding orang yang enggak ngamalin ketika dia keluar masuk. Ya, ini fadilahnya juga besar. Ada tambahan dalam lain riwayat, sebelum dia mengucap sholawat, dia mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudih. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dan para bala tentaranya. Karena syaitan punya bala tentara juga. Ada bala tentara yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Yang kelihatan ya manusia-manusia yang menjadi anak buah syaitan itu ya. Nah, di sini sampai di sini adab-adab tentang masjid selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada soal? Tafadhol. Nah, kalau Allahu Akbar yang itu kita jawabnya singkat tadi nggak apa-apa, Beb? Singkatnya maksudnya? Maksudnya kita kan nggak hafal itu. Saya Allahu Akbar, kita marhaban bisolah aja gitu. Marhaban bisolati ahlan. Iya. Oh iya. Itu nggak apa-apa tuh? Ya awal gitu dulu. Kita belum hafal nih. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita ada niat. Setelah itu, oh udah hafal nih, sampai ahlan udah hafal, tambahin tuh. Ya step by step. Kalau nggak hafal pun kita boleh, kita punya notes nih, buka notes kita. Oh ada. Kita tulis boleh, nggak ada masalah. Walaupun kita mengejak waktu kita saat berwudu, kan notes ke bawah nih. Itu nggak apa-apa tuh? Kalau di tempat wudu nggak apa-apa. Kan tempat wudu bukan kamar mandi. Nggak apa-apa. Memang di situ boleh kita nyebut zikir, boleh. Memang dianjurkan. Kita baca bismillah waktu wudu, ya kan? Di tempat wudu, bukan di kamar mandi. Kalau wudunya kita di kamar mandi nggak boleh tuh. Jangan bawa itu juga ya. Tadi tuh. Notes tadi. Atau buku ini diperkecil misalkan. Ukuran saku kan bisa nih, difotokopi, bisa dibawa-bawa. Iya, bisa tinggal dibuka. Ya. Tadi yang sendal di luar. Maksudnya kita keluar tapi jangan pakai sendal. Kaki kiri dulu. Taruh di atas sendal, jangan dimasukin dulu. Karena kalau kita masukin berarti kita pakai sendal, dahuluin kaki kiri dong, pas pakai sendalnya. Kan kanan dulu. Udah kedua kaki udah di atas sendal, baru mulai dari yang kanan masuk, kemudian kaki yang kiri. Ya. Nah, kalau kita naik motor tuh, Ben? Kayak di Masjid As-Solihin. Nah, itu gimana tuh, Ben? Keluar. Keluarnya. Sisi ya kan bisa kan? Bisa. Pokoknya kita keluar bagian kiri lebih dulu itu udah termasuk udah. Oh gitu. Di dalam masjid ya, bawa motor nih. Keluar nih, pas bagian pintunya keluar nih, motor keluar nih. Dahuluin kiri keluar, udah dikit udah termasuk udah. Masuk juga begitu kanan gitu. Sama. Kalau apa? Oh, kalau nggak bisa, ya udah maafu, nggak apa-apa. Kita ngerem dulu, ya bisa. Iya. Tapi biasanya kalau Al-Fagir biasa kan bawa motor gini. Ini di sini, ini pintunya di sini, nih. Kan gini, gini. Kan kanan dulu nih masuk nih pasti, rek. Atau iya, pasti kanan dulu. Atau gampang. Atau kaki kita yang kita sejajar naik motor, lebihin dikit yang kanan ke depan. Jadi kalau pas masuk motor, pasti kanan lebih dulu tuh masuk. Dikit doang, nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa sulit ya udah, jangan dipaksain, makan, minum, ya. Kalau kita ingat di tengah-tengah kita ingat belum baca, sunnah mendatangkan membacanya di tengah-tengah tadi ketika kita ingat. Tetap walaupun udah lama nih, tetap dianjurkan. Walaupun di akhir kanan gitu. Belum baca. Bahkan dalam riwayat bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu.
Bukan Allah barik lana gitu, enggak. Bismillahnya di sini. Bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Terus mau baca Allahumma barik lana, baca. Enggak apa-apa. Tetap dianjurkan ketika kita lupa. Iya. Tetap. Udah mau habis, ya. Bungkusnya udah dibuang, baru ingat. Iya. Tetap disunnahin kita baca di tengah-tengah, ya. Kita lupa, tetap. Kecuali satu yang nggak disunnahin kita baca. Kapan? Di saat, kumpul dengan istrinya, lupa baca bismillah, tengah-tengah baru ingat. Jangan baca di tengah-tengah waktu lagi kumpul, enggak. Tapi ya tetap di dalam hati aja. Dalam hati. Kalau bismillah seperti itu. Walaupun dalam waktu yang lama dia baru ingat, tetap dianjurkan dia baca. Jawaban hayya 'alal falah, hayya 'alal shalah itu sama Bebe? La haula wala quwwata illa billah. Sama. Jawabannya sama. Kalau kita mau ringkas ya udah itu aja. Tapi yang afdal kita ikutin sama seperti yang diucapin, hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah, baru la haula wala quwwata illa billah. Itu yang afdal. Dan menjawab azan sunnah, ya, dianjurkan seperti tadi. Begitu juga menjawab iqamah. Ini yang kadang orang nggak ingat. Dia jawabin azan, baca doa azan, waktunya iqamah dia nggak jawab, udah fokus mau sholat aja deh. Padahal sunnah juga sama. Menjawab iqamah itu sama. Cuman ya bedanya kalau iqamah kan sekali-sekali, nggak 2 kali. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Nah, ini jawabnya apa? Aqamahallahu adamaha madamatis samawati wal ard. Itu jawabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak pakai Muhammadur Rasulullah. Nah, kadang orang menjawab la ilaha illallah, imamnya kadang Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Mayusan, enggak disunahkan pakai Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau dia tetap mengucap karena tabarruk kalimat la ilaha illallah, biasanya bersanding dengan Muhammadur Rasulullah. Ucapkan Muhammadnya jangan dikeraskan. Cukup yang dia dengar aja Muhammadur Rasulullah SAW. Ya, itu. Wallahu a'lam.